Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji bahasa Arab kita. Kita telah berkenalan dengan apa itu harf, isim, dan fiil. Meskipun belum semuanya, tetapi cukup untuk kita gunakan membangun kalimat. Jadi kita pada kesempatan ini akan ngaji tentang kalimat, atau kalau dalam bahasa Arab itu jumlah. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai kalimat lengkap, al-jumlah al-mufidah, begitu. Kalau kalimat itu tersusun dari dua kata, ya. Itu minimum terdiri dari dua kata yang membentuk subjek dan predikat. Gitu. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang tersusun dari dua kata, dengan kata pertama berupa fiil, kata kerja, makanya disebut verbal, dan tentu kata keduanya pasti isim sebagai subjek. Sedangkan kalimat nominal itu kata pertamanya adalah isim, noun, maka disebut nominal. Nah, kata keduanya itu bisa isim, bisa fiil. Nah, itu. Nah, kedua-duanya itu membentuk rangkaian subjek predikat, predikat subjek, ya. Nah, dalam kalimat nominal, ya, maka isim pertama itu disebut subjek, dan subjeknya itu disebut istilahnya adalah mubtada. Ya, kalimat nominal adalah al-jumlah al-ismiyah, begitu. Sedangkan isim kedua atau kata kerja yang mengikuti itu disebut khobar. Nah, itu adalah predikat. Gitu. Sedangkan dalam kalimat fi'liyah atau kalimat verbal al-jumlah al-fi'liyah, maka fi'il pertama itu ya disebut fi'il, itu posisinya sebagai predikat, sedangkan isim yang mengikuti itu disebut fa'il. Nah, tapi intinya sama, fa'il itu adalah subjek, gitu. Jadi kalimat lengkap itu minimum jika mengandung subjek dan predikat, ya. Nah, ini contoh kalimat nominal yang kedua-duanya berupa isim, ya. Perhatikan contoh, ini bukan dari Quran. Ada tiga kata isim, ya. Contoh pertama adalah Jamilun, bermakna bagus, kemudian Ibrahim dan Zainab. Maka ketika digabung menjadi Ibrahimu Jamilun, maka artinya adalah Ibrahim tampan. Jadi bagusnya di sini itu bermakna tampan. Kemudian ketika digabung dengan Zainab, karena Zainab itu nama perempuan, maka Jamilun itu berubah menjadi perempuan juga, menjadi feminin, yaitu Jamilah, Zainab Jamilah, Zainab Jamilatun, yaitu Zainab itu cantik, gitu. Nah, jadi mengikuti isimnya. Demikian juga dengan tiga isim, Jadidun, Mak'adun, Saburatun. Jadidun itu baru, Mak'adun itu bangku, Saburatun itu papan tulis. Kalau kita gabung, Al-Mak'adu Jadidun, bangku itu baru, ya. Kenapa? Karena mak'adun itu adalah isim maskulin, mudzakkar. Tapi kalau digabung dengan saburah, jadidun berubah menjadi jadidah. As-saburatu jadidatun. Papan tulis itu baru. Jadi meskipun sama-sama baru, tapi ketika digabung dengan isim mu'annas, feminin, maka baru juga harus diungkapkan dalam bentuk mu'annas, yaitu jadidah. As-saburatu jadidah, gitu. Nah. Wasi'un itu luas. Nah, kemudian digabung dengan maidan, lapangan, atau ghurfah, kamar.
Kalau digabung dengan Medan, karena ini isim maskulin, menjadi al-maidanu wasi'un, lapangan itu luas gitu. Tapi kalau digabung dengan al-ghurfah yang feminin, maka menjadi wasi'ah, al-ghurfatu wasi'atun, atau al-ghurfatu wasi'ah gitu. Jadi kamar itu luas ya. Jadi berubah di sini. Jadi Ibrahim itu subjek, Jamilun itu predikat, Zainab itu subjek, Jamilatun itu predikat, dan seterusnya itu untuk kalimat nominal gitu ya. Sekarang untuk kalimat yang menggunakan isim dan fiil. Yang pertama itu adalah kalimat nominal jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah ya. Jadi misalkan ini contoh yang pertama, al-qamaru dan kata yasbahu. Nah, maka kalau digabung al-qamaru yasbahu, ini adalah kalimat nominal jumlah ismiyah. Kalau yasbahunya ditaruh depan menjadi yasbahul qamar. Artinya sama, bulan beredar. Itu ya. Kemudian asyamsu yadharu, asyamsu matahari, yadharu itu lahir, nyala atau terang, maka asyamsu tadharu. Nah, jadi bukan yadharu lagi, karena asyamsu itu muannas, feminin, perempuan ya. Kalau dibalik, tadharu syamsu, nah, matahari bersinar terang, itu maknanya ya. Boleh dibolak-balik itu. Demikian juga dengan kata an-najmu bintang, lalu yalma'u berkilau, menjadi an-najmu yalma'u atau yalma'u najmu. Itu ya, dengan makna atau arti yang sama, bintang berkilau. Al-mataru dan yanzilu, al-mataru itu hujan, yanzilu itu turun. Maka kita bisa membuat kalimat al-mataru yanzilu, ini kalimat nominal. Kalau kalimat verbal yanzilul matar, artinya sama, hujan turun ya, itu hujannya sebagai subjek. Tetapi kalau dalam kalimat ismiyah, subjeknya disebut mubtada, predikatnya yanzilu disebut khobar. Tetapi kalau dalam kalimat fi'liyah, yanzilu predikatnya disebut fa'il, fi'il, sedangkan al-matarunya itu disebut fa'il. Beda istilah di situ, tapi dalam bahasa Indonesia sama, subjek predikat gitu ya. Al-baklu sayuran, yanbutu tumbuh. Nah, maka dalam kalimat nominal al-baklu yanbutu ya. Kalau dalam kalimat verbal yanbutul baklu, artinya sama, sayuran itu tumbuh. Nah, dari sini seolah-olah hanya tinggal membalik ya. Tinggal membalik dua kata itu urutannya dibolak-balik itu. Karena apa? Karena ini bentuknya tunggal. Tetapi untuk yang jamaknya tidak tunggal, ternyata tidak bisa dibolak-balik seperti kasus tunggal gitu ya. Jadi akan mengikuti pola subjeknya. Contoh ya. Dalam kalimat nominal, Fatimatun zahabat ila Surabaya. Ini seperti yang telah kita bahas yang lalu. Itu kalau tunggal. Kalau dua, Fatimatun wa Aisyah zahabata ila Surabaya. Nah, kalau subjeknya jamak, Fatimatun wa Aisyah wa Maryam zahabna ila Surabaya. Jadi fiilnya berubah. Itu untuk kalimat nominal. Tetapi kalau untuk kalimat verbal, apapun subjeknya, maka fiilnya itu selalu bentuk tunggalnya. Nah, kita bandingkan di sini, zahabat Fatimah ila Surabaya. Zahabat Fatimah wa Aisyah ila Surabaya. Zahabat Fatimah wa Aisyah wa Maryam ila Surabaya. Sama untuk semua subjek. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk tunggalnya, zahabat di sini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh yang lain untuk fiil yang mudhari gitu. Ali yal'abu kurat al-qadami. Ali sedang bermain bola. Ali wa Bakar
yal'abani kuratal qadami. Ali dan Bakar sedang bermain bola. Ali wa Bakrun wa Umar yal'abuna kuratal qadami. Ali, Bakar dan Umar sedang bermain bola. Jadi fiilnya berubah. Ini mengikuti pola subjek gitu. Tetapi kalau kalimatnya verbal itu akan pada bentuk tunggalnya, yaitu yal'abu. Nah, itu. Jadi yal'abu aliyun kuratal qadami. Yal'abu aliyun wa Bakrun kuratal qadami. Yal'abu aliyun wa Bakrun wa Umar kuratal qadami. Jadi yang digunakan adalah bentuk tunggalnya. Demikian juga dengan pihak kedua. Jadi dinyatakan bentuk tunggalnya. Jadi singkat cerita, itulah kalimat dalam bahasa Arab dalam bentuknya yang paling sederhana, tetapi itu sudah disebut kalimat lengkap, al-jumlah al-mufidah. Tetapi seperti halnya bahasa Indonesia, kalimat seringkali panjang, lengkap dengan objek dan keterangan, bahkan keterangan dan objek itu bisa berupa frase atau anak kalimat, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.